naik sepeda ontel. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi membuat kebijakan baru yang mana ASN harus naik sepeda bila perlu jalan kaki, teman-teman. Wah, ini kebijakan yang sebenarnya luar biasa. Tapi lihat dulu Pak medannya, ya banyak sekali masyarakat bahkan ASN pun pada komentar itu gak lihat medan. Ya, coba kita lihat videonya teman-teman. Yang tidak membutuhkan BBM, malah bila perlu kon melayu. Lah krungu dia ngomong gitu, aku rasanya piye ngono. Lucu tapi miris. Terus bisa menyelesaikan seluruh permasalahan masyarakat yang sudah kita lihat dan kita dengar. Kayak lo cok ngerti cok matane celekno cok. Ki swadaya masyarakat cok kayak je kurang je lego kayak. Di pemerintahnya pejabatnya, lurahe, camate, bupatine, gubernure matane celekno kabeh kayak lo ngerti yo. Nah, inilah perbedaan kami. Kalau di Kalimantan Barat, gubernurnya aku pun tak tahu. Pemerintah, lihat kami ini pemerintah, kami mandi di lumpur nih, motor kami. Jadi babi kami pemerintah. Coba. Ahmad Lutfi minta ASN Jateng naik sepeda ke kantor, kalau perlu lari. Perlu besok hari tertentu semua ASN kita naik sepeda dengan seluruh bupati wali kota. Selain naik sepeda sama transportasi, sepeda, tidak perlu lari. Lari ya, pulang pergi. Beda ya Pak. Efisiensi satu, benar Pak. Efisiensi kita nunggu surat edaran dari pemerintah yang insya Allah tanggal 31 nanti akan terbit. Provinsi Jawa Tengah sudah mengambil langkah satu, kita sudah punya namanya 2.500 desa mandiri energi. Itu nanti kita maksimalkan. Kemudian yang kedua, kita juga punya BUMD namanya JTAB. JTAB itu apa? Dia menggunakan terkait dengan gas alam yang kita gunakan, yang sekarang sudah kita pakai di beberapa tempat. Dan yang ketiga, kita sudah bikin reng-reng apa ya? Sudah kita kalkulasi, nek perlu besok hari tertentu semua ASN kita naik sepeda dengan seluruh bupati wali kota. Jadi ke kantor numpak sepeda. Setiap hari. Loh, nanti di waktu masih dihitung, masih kita hitung. Dan yang ketiga pakai kendaraan umum. Jadi nanti akan kita lakukan sosialisasi, kita kaji. Begitu pemerintah sudah umumkan, Provinsi Jawa Tengah sudah siap. Oke, Pak, target penghematan energi di Pemprov. Targetnya belum tahu, masih dihitung, masih kita kira itu. Selain naik sepeda sama transportasi, sepeda, tidak perlu lari. Lari Ya, pulang pergi. Beda ya Pak ya. Sebagai tauladan warga Jateng, alangkah indahnya kalau Bapak memberi contoh lari ke tempat kerja, Pak. Nah iya, betul tuh Pak. Kasih contoh dulu. Setuju? Katanya efisiensi pengeluaran anggaran biar nggak membengkak gitu ya. Lingkungan Pemprov Jateng PNS-nya tuh suruh naik sepeda, tapi sepedanya tuh harganya harus 130 juta. Jadi naik turun ke Gombel atau naik turun ke Tanah Putih itu enteng ya kan, kalau harganya 130 juta. Kalau cuman harga 5 juta, 2 juta, 50 ribu, ya dituntun lah, nggak kuat itu naik ke Tanah Putih ya kan, naik Pasar Kambing, naik atas sampai itu lah. Ya udahlah Pak Men ya kan, di sini para pejabat PNS Jateng terutama di lingkungan Pemprov Gedung Berlian itu naik sepeda ya, tapi harus itu harganya minimal 130 juta. Kalau di bawah itu ya nggak bisa lah, nanti sampean capek ya kan, capek lo naik turun itu ke Ngalian BSB, turun itu capek sekali lo kalau naik sepeda sampai ke Simpang 5 langsung gedung provinsi ya kan. Hemat anggaran, sepeda 130 juta. Ngopeni ini kita harus bisa bermanfaat untuk masyarakat dengan cara melihat dan mendengar. Ngelakoni kita harus bisa menyelesaikan seluruh permasalahan masyarakat yang sudah kita lihat dan kita dengar. Kayak lo cok ngerti cok matane celekno cok. Ki swadaya masyarakat cok kayak je kurang je lego kayak. Di pemerintahnya pejabatnya, lurahe, camate, bupatine, gubernure matane celekno kabeh kayak lo ngerti yo. Iki swadaya masyarakat je kurang. Wis ora ngrusoi pemerintah kok malah ono salah siji oknum pemerintah sing ngomong kayak Miftah kon ngati-ngati nak gawe VT. Lah ngati-ngati lapo cuk, wong aku yo nyampe ke realita kok cuk, nyatane swadaya masyarakat. Nak nyatane pemerintah iling karo rakyate,
Ora mungkin masyarakat nganti swadaya koyo ngene. Iki swadaya iki. Ditambah engko lokasi RT 4, RT 6 menyambung RT 4, RT 6 itu juga sudah diagendakan secepat mungkin swadaya peninggian jalan. Korban banjir tahunan kita per hari ini sebagian masih terdampak banjir. Nggak percaya? Nih, ku sepil. Tuh, tengok. Itu rumah warga juga masih terdampak banjir. Matane celekno kabeh kae. Hah? Di pejabate tak weruh sing peduli karo rakyat di aku pengen weruh rupa-rupane sing peduli karo rakyat pejabate. Lurah Sayung, Camate Sayung, Bupati Demak, Gubernur Jawa Tengah tolong. Warga Lengkong, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah butuh pemimpin yang bijak dan bisa mengayomi rakyatnya, bukan hanya sekedar kata-kata yang katanya pengen ngopeni ngayomi rakyat, tapi mana buktinya rakyat ini lu swadaya kok, peninggian lu swadaya. Padahal kita korban banjir tahunan, sudah 10 tahun lebih menjadi korban banjir. Tapi fakta dan realita kita mengadakan swadaya karena buta pemerintah Jawa Tengah atau dinas terkait Jawa Tengah. Baik tingkat Lurah Sayung, baik Camat Sayung, Bupati Demak juga Gubernur Jawa Tengah sendiri. Sekali lagi saya pertegas, kalau memang kalian peduli sama rakyat, kita rakyat tidak mungkin melakukan swadaya untuk peninggian jalan. Asal kalian tahu para pejabat atau dinas terkait, kita rakyat yang menjadi korban banjir tahunan ini sudah susah, ekonomi lumpuh, ekonomi banyak yang lemah, tetapi kita tetap semangat swadaya demi bisa ada perubahan di Duku Lengkong. Kita sampai rela swadaya itu karena apa? Bobroknya dinas terkait baik Lurah Sayung, Camat Sayung, Bupati Demak juga Gubernur Jawa Tengah sendiri. Sekali lagi untuk pemerintah Jawa Tengah atau dinas terkait Jawa Tengah, tolong segera dipikirkan terkait anggaran-anggaran korban banjir ya. Bila perlu itu KPK tolong audit besar-besaran, barangkali mungkin ada dugaan-dugaan barangkali. Tolong buat KPK diadakan audit besar-besaran untuk wilayah Jawa Tengah, khususnya Sayung, Demak, juga provinsi ya, khususnya Jawa Tengah ini. Oke, sekali lagi buat teman-teman juga netizen, kita minta doa terbaiknya, juga like, share, dan komentarnya, juga posting ulangnya teman-teman. Jangan lupa dinilai kinerja pihak dinas terkait ataupun pemerintah terkait Jawa Tengah sendiri. Sekian info hari ini, kabar hari ini pertanggal 11 April 2026. Saya Muhammad Miftah, bertempat tinggal di Lengkong RT 6 RW 7 Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya, sang pejuang rakyat dibenci oknum pejabat negara. Sekian, terima kasih. Ini tandanya warga Jabar cinta banget sama jalan yang mulus. Bahkan ada yang nyebutnya hari ini seperti di sirkuit Mandalika. Jauh lah kalau sirkuit Mandalika kebagusan. Ya lumayan lah, minimal bisa dinikmati oleh para pengendara dengan baik. Dan kita komit loh, uangnya akan kita jos terus untuk pembangunan jalan, drainase, PJU, nyebar di seluruh provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum. Terkhusus buat gubernur saya tercinta, Kiai Mirza, Gubernur Lampung. Apa nggak mau tiru tuh langkahnya Gubernur Jawa Barat KDM yang membebaskan orang bayar pajak tuh nggak perlu pakai KTP. Yang penting uang masuk, IT masuk kata orang awak. Ngapain ribet-ribet birokrasinya, harus KTP lah, harus inilah. Yang penting uang masuk bisa menambah kas daerah, kas negara. Tolong tuh dikaji. Kalau Gubernur Jawa Barat bisa, harusnya Gubernur Lampung bisa. Karena konon saya dengar target nggak tercapai. Itu karena salah satunya masyarakat enggan membayar, harus dengan banyak bener hal-hal yang ribet. Itulah menurut saya Gubernur Lampung Kiai Mirza harus segera mencontoh KDM, beri surat edaran pada seluruh samsat di Lampung untuk bayar pajak nggak perlu KTP kecuali perpanjangan ya. Kalau untuk pengesahan saja cukup bayar, bawa STNK, kalau ada bawa BPKB bayar tanpa KTP. Demikian Kiai, mudah-mudahan Kiai bisa mendengar video ini sampai ke Kiai. Terima kasih. Pipa Jazisia. Assalamualaikum. Gubernur Kaltim menjelaskan soal renovasi rumah jabatan yang telan biaya sebanyak
Rp 25 miliar. Netizen kelewatan enak. Nah loh, kelewatan enak katanya. Dan inilah beberapa komentar dari netizen. Yang pertama, rumah jabatan aja pakai direnovasi, itu kan cuman sementara. Ah, benar. Komentar yang kedua, kebal hukum karena setoran kencang ke pusat. Nah, komentar yang ketiga, kan enak pakai pajak rakyat. Nah, komentar yang keempat, nyontoh kayak Bapak KDM, gubernur sepanjang sejarah hanya beliau yang terbaik. Nah, komentar yang kelima, ganti dengan yang lebih baik. Nah, gimana nih tanggapan kalian tentang gubernur ini ya? Komentar di bawah sini ya. Kalian udah denger, udah lihat berita yang ini, video ini belum? Kalau belum, lu tonton dulu ya sampai habis ya. Pokoknya intinya tuh kata Pak Bambang ini, aksi demo tanggal 21 nanti itu tuh bukan bener-bener dari masyarakat yang udah nggak suka sama gubernur Kaltim dan wakil gubernurnya, tapi ada muatan politik. Jadi dengan lantangnya dia bilang ini tuh aksi tanggal 21 ini tuh karena sakit hati lawan politik tahun kemarin. Kalau menurut aku ya, sejauh aku mengikuti perkembangan berita tentang Kaltim ini ya, nggak tahu ya emang betul ada muatan politik apa enggak, tapi sepengetahuan aku nih, dulu itu kalau nggak salah Bapak Irsanur tidak pernah mau mengomentari gubernur yang baru perihal waktu itu mobil 8,5 M ya. Pokoknya sepengetahuan aku waktu itu lihat info-info di media, waktu di wawancara ini bagaimana pendapat Irsanur tentang gubernur Rudi Masud, dia tuh nggak komen sama sekali, nggak komen. Sampai si Sudarno dia nge-spill bilang bahwa jangankan 8,5 M buat mobil, dulu gubernur yang dulu itu sewa 2 miliar buat helikopter aja ya. Mulai dari situlah gue lihat info-info media bahwa Bapak Irsanur mulai nih ikut mengomentari karena udah disinggung duluan. Ya, kebijakan dari Ahmad Lutfi yang mana menyuruh ASN, anggota atau ASN PNS sama aja ya teman-teman, para pegawai negeri suruh naik sepeda ke kantor. Wah, gila ya teman-teman, luar biasa ya. Ya menurut Ahmad Lutfi ya efisiensi anggaran teman-teman, yang mana bisa ya mengirit gitu anggaran, dan bagus, kita dukung teman-teman ya, kita dukung ya, gak apa-apa kalau kebijakannya baik, kalau kebijakannya adil ya kita dukung. Tapi yang terkait pajak masih belum mengikuti arahan Kang Deddy Mulyadi, yaitu tentang balik nama, tentang bayar pajak gak usah pakai KTP pertama ya. Ini belum dilakukan oleh Ahmad Lutfi teman-teman ya. Semoga aja cepat dilaksanakan dan supaya warga masyarakat Jawa Tengah pun ya bahagia gitu, gak usah ribut lagi, gak usah ngantri-ngantri lagi bayar pajak gitu, langsung aja, gak usah ribet cari KTP pertama dah dan yang lainnya ya. Ini ya harusnya terapkan ya secepatnya ya untuk Ahmad Lutfi ya. Udah ada contoh tuh dari Kang Deddy Mulyadi, tinggal diterapin aja udah. Terkait kebijakannya luar biasa itu ya teman-teman, suruh ASN ya naik sepeda bila perlu jalan kaki ya, luar biasa sih teman-teman ya. Dan biar yang ngerasain ya, rupanya biar ngerasain capeknya gitu ya, perjuangannya kerja seperti itu ya teman-teman. Oke, di video kali ini terima kasih, semoga bermanfaat, menghibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.